Perkenalkan, nama aku Kak Berlian. Aku Kak Deborah. Oke adik-adik, sebelum kita melakukan sekolah minggu, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mari kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Kau telah memberi kami kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun virtual Tuhan, kami tetap bersyukur atas kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah buat firman Tuhan, alangkah baiknya kita nyanyi dulu ya, baca kitab suci. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di sekolah minggu virtual. Ya, ketemu lagi dengan siapa? Dengan Ibu Ani. Ya, anak-anak, sekarang kita mau baca Alkitab nih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hingga kami boleh dapat memahami firman-Mu. Terlebih kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian 29 ayat 31 sampai 35 dan Kejadian 30 ayat 1 sampai 24. Ibu akan bacakan ya untuk kita semua. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lalu Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberinya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu
Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, Akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung. Kata Rahel, "Ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannyalah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah dia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Demikian firman Tuhan hari ini ya. Anak-anak, Ibu pernah melihat film anak Petualangan Sherina. Nah, Sherina pindah dari Jakarta ke Bandung saat itu.
Lalu saat pindah sekolah, Sherina memperkenalkan diri di hadapan teman-temannya. Lalu ibu gurunya menyuruh Sherina menuliskan namanya di papan tulis. Sherina menuliskan namanya Sherina M. Darmawan. Lalu ibu gurunya berkata, M-nya apa? Kepanjangannya apa? Lalu tiba-tiba ada anak laki-laki yang bernama Sadam berkata, monyet. Semua teman-temannya tertawa. Sherina diam aja, cemburu. Marah nggak ya Sherina? Marah. Lalu ibu guru menjelaskan ya, M-nya apa Sherina? Tolong dijelaskan. Namanya M-nya Sherina Melody Darmawan. Nah, Melody itu karena orang tuanya Sherina itu sebagai seorang musisi. Nah, orang tua Sherina menginginkan Sherina menjadi musisi yang hebat, dan Sherina juga menjadi suka menyanyi dan bermain piano. Nah, anak-anak, sekarang barusan di dalam Alkitab kita membaca anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub artinya bagus-bagus. Yuk kita satu-satu kita belajar ya sama-sama untuk mengenal arti dari nama ya. Yang pertama, siapa tadi di dalam Alkitab yang dibaca? Anak pertama Yakub, siapa yang dari istrinya Lea? Ya, Ruben. Ruben yang berarti Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Nama itu diberikan karena dia berharap suaminya mulai mencintai dirinya namun gagal. Nah, yang kedua, anaknya Lea siapa ya? Simeon. Ya, yang berarti Tuhan mendengar karena tetap tak dicintai. Ya, ibu anak-anak, diceritakan sebelumnya Lea itu istri Yakub dari anaknya Pak Laban. Pak Laban itu siapa ya? Dicerita sebelumnya Pak Laban itu pamannya Yakub, mempunyai dua anak, Lea dan Rahel. Nah, sedangkan Yakub mencintai Rahel. Rahel itu adiknya Lea. Namun saat itu karena Lea adalah anak pertama, jadi yang harus dinikahkan dulu adalah Lea. Nah, Yakub karena mencintai Rahel mengikuti keinginan Pak Laban untuk menikahi Lea, biarpun hatinya mencintai Rahel. Nah, lanjut ya. Anak ketiga bagi Yakub dari Lea siapa? Ya, Lewi, yang berarti dia lebih erat lagi. Lalu anak keempat bagi Yakub dari Lea namanya Yehuda, yang artinya aku bersyukur pada Tuhan. Nah, anak pertama dari Bilha, yang dikatakan Bilha itu budaknya Rahel, dia berikan kepada Yakub agar Rahel mempunyai anak yang dari Bilha sebagai budaknya. Namanya siapa? Namanya Dan, yang berarti Tuhan memberikan keadilan bagiku. Lalu anak kedua Bilha, Rahel menamainya Naftali karena yang berarti pergumulanku. Lalu anak pertama Zilpa. Nah, Zilpa siapa ya? Zilpa itu budaknya Lea. Ya, budaknya Lea diberikan lagi kepada Yakub. Nah, dijadikanlah istrinya Zilpa. Lalu mengandung. Nah, siapa namanya anaknya? Ya, Lea memberi namanya Gad, yang berarti kemujuran. Lalu Zilpa juga mengandung lagi, memberikan anak laki-laki buat Yakub. Lea menamainya Asher, yang berarti berbahagia. Nah, anak kelima Lea, ini Lea mengandung lagi ya. Anak kelima Lea diberi nama Isakar, yang berarti Tuhan memberi hadiah. Anak keenam Lea diberi nama Zebulon, yang berarti suamiku akan bersamaku. Nah, anak ketujuh, anak perempuan satu-satunya Yakub, diberi nama Dina, yang berarti keadilan. Ya, anak pertama Rahel, ya
Nah, Rahel sekarang punya anak, diberi nama Yusuf. Berarti biarlah Tuhan menambahkan. Ya, kelahiran Yusuf dihayati oleh Rahel sebagai proses pelepasan beban aib yang selama ini ia tanggung. Lalu di Kejadian 35 ayat 16 sampai 18, anak kedua Rahel lahir yang diberi nama Ben-Oni yang berarti anak ratapan. Tetapi ayahnya yaitu Yakub memberi nama Benyamin yang berarti anak keberuntungan. Nah, Benyamin lahir di penghujung hidup Rahel dan sekaligus menjadi anak paling bungsu dari Yakub. Nah, anak-anak, dari kisah penamaan nama anak-anak Yakub, inilah kita belajar untuk menghargai setiap nama orang, baik nama kita sendiri maupun nama teman-teman. Ya, nggak boleh mengejek atau memplesetkan nama orang. Karena orang tua memberikan nama itu pasti dengan penuh ya penghayatan, pengharapan, doa ya. Nah, contoh anak-anak sekolah minggu di sini siapa ya? Ada yang namanya Immanuel. Nah, nama Immanuel berarti Tuhan menyertai. Nah, orang tuanya mungkin menginginkan Tuhan menyertai Immanuel dimanapun berada, Tuhan menyertai keluarganya dimanapun berada. Nah, ada lagi siapa lagi di sini? Oh iya, kakak pendamping. Siapa ya tadi? Oh, kakak Berlian. Nah, kakak Berlian dikasih nama Berlian sama orang tuanya, dan orang tuanya mungkin berharap agar kakak Berlian itu menjadi orang yang bersinar seperti Berlian gitu ya. Dan menjadi anak yang berbakti, berguna, bersinar di dalam keluarganya. Ya, anak-anak, kita patut bersyukur karena orang tua kita memberikan nama kepada kita, maupun kalau kita namanya jelek di mata orang atau mungkin namanya panjang, pendek, kita patut bersyukur. Tidak boleh kita si mama mana ngasih nama teh menekieu, jelek nama saya teh. Gak boleh begitu. Kita harus bersyukur karena di balik pemberian nama itu ada doa dan harapan dari orang tua kita. Ya, seperti ayat Alkitab di dalam Amsal 22 ayat 1 dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, anak-anak sekolah minggu harus menjaga nama baik, nama yang diberikan orang tua itu dengan sebaik-baiknya ya, jangan malu. Nah, anak-anak, firman Tuhan katakan hari ini agar kita bersyukur karena diberi nama, karena nama kita sangat berarti ya. Ya, dimanapun kita berada, kita harus bersaksi bahwa kita anak Tuhan. Apapun nama kita, itu adalah pemberian dari orang tua kita ya. Ya, anak-anak sekolah minggu pasti mau bersaksi melalui namanya ya, bersaksi melalui perbuatannya ya. Oke, ayat hafalannya dari Amsal 22 ayat 1. Ya, kita baca lagi. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, untuk ayat hafalannya anak-anak bisa divideokan, kirim ke grup WhatsApp sekolah minggu. Lalu ada tugas dari ibu nih. Tugasnya anak-anak menyanyikan pujian. Pujiannya, dengar dia panggil nama saya. Anak-anak pada sudah dengar, sudah pasti tahu lagunya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Nah ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar dari
arti sebuah nama bagi kami. Biarlah apapun nama kami Tuhan, kami boleh mensyukuri karena nama kami adalah doa dan pengharapan yang diberikan orang tua kepada kami. Biarlah kami boleh menghayati setiap nama kami dan kami juga boleh bersaksi melalui nama kami, melalui kehidupan kami Tuhan. Namamu boleh dipermuliakan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi tadi adik-adik udah dengarkan kan firman Tuhan itu kayak gimana. Jadi adik-adik, menghargai arti sebuah nama itu sangat penting ya adik-adik. Jadi kita harus menghargai nama kita yang telah diberikan oleh orang tua kita, karena itu adalah doa dari orang tua kita. Jangan lupa ya adik-adik. Iya adik-adik, sekarang kita lanjut persembahan ya. Kita nyanyi lagu Ku Berikan Persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Oke adik-adik, kita udah persembahan kan? Jadi kita doa dulu ya adik-adik. Yuk, lipat tangannya oke ya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan atas rasa kami yang bersyukur atas berkat-Mu yang tak pernah habis ya Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati adik-adik kami juga. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita nyanyi lagi ya. Sebelum kita beres ibadah hari ini, kita nyanyi dulu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sila Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati adik-adik kami, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, dan berkati aktivitas mereka masing-masing. Tuhan, berkati juga di masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan bisa menormalkan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini selesai ya. Dan adik-adik juga jangan lupa ngerjain tugas dan ayat hafalan pada hari ini. Tugasnya apa nih Kak? Tugasnya itu nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya di video ya. Jangan lupa kirim di grup WhatsApp Sekolah Minggu.
Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Dadah.